sebentar. Maksud saya kita sudah pasti tujuan sorga, men. Nah kalau sudah pasti Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pastikan adalah jangan tujuan sorga, tetapi keadaan hidup kita seperti neraka. Atau jangan tujuan sorga, tapi gaya hidup kita seperti orang duniawi, orang dunia yang duniawi. Jadi kalau kita sudah pemilik sorga, maka pastikan bahwa kita juga ada di atmosfer sorga di bumi. Jadi bukan bumi ini sorga, jangan salah paham ya. Akhirnya toh ketika kita masuk sorga, akan turun langit dan bumi baru. Sorga tahta, sorga lokasi itu Tuhan punya tempat. Tapi kita bisa duduk di sebelah, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, bukan? Dan kita akan bersama-sama duduk dengan Yesus. Jadi bayangkan kita, di alam roh memang tidak ada jarak ya. Di alam roh tidak ada kota Mobagu Manado. Habiskan waktu 3 jam baru sampai. Solalatu Bitis baru sedang naik oto Lalatu Punggung, apalagi berjalan kaki. Kalau di dimensi sorga itu dimensi roh, tidak ada batas ruang dan waktu. Haleluya. Saudara rindu ke sana? Saudara rindu di sana? Dia punya panjar, froskot sudah ada sekarang. Makanya suasana hati yang suasana neraka tolak. Amin. Suasana neraka itu iri, dengki, benci, sombong. Jadi ulang-ulang tadi sombong, jangan sombong. Karena sombong itu siksa. Kita takut kalau orang tahu kita itu kere. Kita takut kalau orang tahu kita itu susah. Kita takut kalau orang tahu kita tidak punya apa-apa, itu sombong. Biar orang tahu kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya Yesus. Haleluya. Dari sekian banyak upaya sebagai orang tua rohani, saudara, saya ingin saudara paham bahwa menjadi orang tua rohani itu walaupun ada orang yang tidak suka, ada orang benci, ada orang bilang apa itu. Ya bagi mereka yang tidak mengerti, buatlah mereka. Tapi saya sudah rasa bahwa dengan saya memiliki hubungan orang tua rohani, firman itu mudah masuk. Saya tercover. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang saya rasa hidup saya ini boleh ada hari ini bukan hanya karena saya saja, tapi karena ada orang yang cover. Haleluya. Kalau ada orang yang cover, yang tanpa pamrih, berbeban, dan tidak hanya waktu kita minta doa, orang itu terus menerus. Nah, orang ini berharga. Haleluya. Sayang kalau saudara belum punya, tapi saya yakin semua sudah paham hubungan orang tua anak. Tapi dia punya rupa Indonesia, DP proklamasi 17 Agustus yang belum ada. Ya, perlu ada doa khusus, perlu ada covenant supaya saya ingin saudara tahu benar bahwa kami gembala suami istri tidak menginginkan uang saudara. Ya, haleluya. Jadi sudah jodoh kasih persepuluhan, sudah jodoh bantu-bantu. Maksud saya ingin supaya saudara tahu motif kami. Tahu tuh motif? Dorongan apa yang membuat saya berbuat seperti ini? Itu motif. Saudara, saya ingin terjadi transformasi di area motivasi. Karena motivasi yang salah akan memproduksi banyak barang yang salah, banyak produk-produk yang keliru, sehingga Tuhan itu tidak tertarik. Minta maaf, Tuhan tidak tertarik. Kalau bilang hebat, siapa lebih hebat penyanyi dari Tuhan? Kalau bilang kaya, siapa lebih kaya dari Tuhan? Kalau bilang pintar, profesor, doktor dan sebagainya, siapa lebih pintar dari Tuhan? Kalau mau bilang hidup sudah pengalaman, siapa lebih pengalaman dari Tuhan? Kalau bilang cantik, ganteng, siapa lebih ganteng dari Tuhan? Betul? Jadi Tuhan kurang apa? Tidak ada kurang dia. Jadi yang dia perlu sekarang, dia cipta manusia di Taman Eden supaya ada gambar dan rupa yang mirip serupa dia, yang boleh tinggal di bumi, yang memuliakan Tuhan itu.
Saudara, kalau kita diciptakan Tuhan, tidak mirip, tidak serupa dengan Tuhan, itu yang membuat Tuhan tidak tertarik. Karena rancangan Tuhan awal, kita dicipta untuk serupa dan segambar dengan Dia. Sekarang tinggal bahasanya diperbarui, serupa segambar dengan Kristus. Haleluya. Saudara hebat, punya uang dan lain-lain. Tidak ada kalau saudara membandingkan dengan apa yang Tuhan miliki. Begini, satu kali ada orang kaya masuk surga, malaikat di pintu bilang begini, Pak, jangan bawa apa-apa. Pak, saya minta izin malaikat, saya mau bawa harta. Apa mau bawa? Dilarang bawa apa-apa. Tapi kali ini kita coba bawa apa-apa. Apa itu? Saya bawa apa? Emas 1 karung. Oh, boleh juga. Kalau ada bapak paksa, boleh. Dia pikul seberat-berat. Lewat pintu, kalau dia lepas, seolah-olah. Kemudian bunyi suara seperti di bandara. Para tamu sekalian, diharap mengerti, dilarang buang sampah sembarangan. Di sorga, emas kita yang kita sanjung itu sampah. Haleluya. Setiap kali saudara jalan, apa saudara bungkus tanah, bawa-bawa. Saya harap saudara mengerti. Saya juga mengerti bahwa Tuhan itu tidak kurang apa-apa. Tuhan itu tidak kurang materi. Tuhan tidak kurang kemuliaan. Kita yang butuh Tuhan, amin. Dan kemudian kita ini dicipta Tuhan untuk serupa segambar dengannya. Dalam konteks hari ini, supaya saudara tangkap bahwa Tuhan mau kita punya hidup ini clean, clear, and pure in marriage, money, moral, motif. Motif ini hanya Tuhan yang bisa lihat motif kita. Haleluya. 2 orang bekerja rajin, tapi Tuhan bisa bedakan. Ini untuk siapa dia lakukan. Ini untuk apa dia bekerja. Hanya Tuhan yang tahu, dan hati nurani kita juga tahu. Kita bersyukur kalau hati nurani kita bersih. Karena hati nurani bersihkan oleh apa? Firman dan Roh Kudus. Jadi, saudara-saudara, ada satu kali saya pernah bilang bahwa saudara yang setia dengar firman, setia pasang badan, pasang diri, taruh diri dengan firman tanpa neko-neko, ada satu waktu saudara akan rasa, dan saya sudah rasa, ada yang dulu saya rasa, saya suka sekali, walaupun itu Tuhan tidak suka, tapi sekarang tiba-tiba rasa itu hilang. Haleluya. Daripada saudara tengking-tengking, ya tengking-tengking dia, tapi coba saudara tekun dengar firman sampai hati nurani, hati nurani ini bukan partai ya. Ini hati nurani ini sampai bisa bersih. Kalau dia bersih, itu magnet menarik kita sudah tidak mempan. Dan kalau sebegitu, orang lain banting tulang minta bantu doa supaya bisa keluar dari pergumulan ini, pergumulan yang sebenarnya adalah bersihkan hati nuranimu. Karena di hati nurani area motif. Haleluya. Saudara, ibadah hari ini ada poinnya ya. Ibadah kita hari ini Tuhan lihat hati. Tuhan lihat motif. Karena motif ini akan merubah banyak hal. Kalau motif benar, semangatnya pasti muncul benar. Haleluya. Kalau motif benar, maka tindakan-tindakannya juga pasti benar. Dan kalau motif benar, berkatnya juga pasti asli. Yes, haleluya. Oke, kita baca dulu. Mari berdiri. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Saya 1 minggu ada istirahat, tapi saya punya tugas, saya tidak mau tinggalkan. Walaupun nanti istirahat lagi. Saya rindu saudara tetap makan firman. Yang mau makan firman hari ini bilang amin. Oke, kita baca ayat 23. 1, 2, 3. Selidikilah aku, ya Allah, semua yang keras. 2, 3.
Selidikilah aku ya Allah, dan kenal hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. 24. Lihatlah apakah jalanku. Ayat 24. Saudara, saya baca 2-3. Di Alkitab saudara tidak ada? Ya, oke, silakan duduk. Selidiki aku Tuhan. Cari tahu. Sebenarnya Tuhan sudah tahu, tapi ini adalah kejujuran seorang pemazmur mengatakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Kalau di ayat-ayat sebelumnya ada tulis, dia tahu kalau kita berdiri, dia tahu kalau kita duduk, dia tahu kalau kita berjalan, dia tahu kalau kita berbaring. Coba lihat ada berapa. Di baring, duduk, diri, berjalan, dia tahu. 2, 3. Andri 2 dan 3. Firman Tuhan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Duduk, berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ya. Ayat berapa itu? Ayat 2. 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Ya. Segala jalanku kau maklumi. Oke, jelas ya. Jadi Tuhan tidak perlu laporan dari kita. Tuhan tidak perlu ada informasi ke Tuhan tentang kita. Tidak perlu Bapak Ibu. Tapi sebelum kita beritahu, Tuhan sudah tahu berdasarkan atribut Allah, yaitu omniscience-nya dia. Jadi Allah omniscience, maha tahu. Tetapi di ayat 23 tadi mengatakan ada satu keterbukaan dari seorang anak Tuhan, dan saya berharap saudara juga seperti ini. Mau jadi serupa Kristus? Sekali lagi, mau jadi serupa Kristus? Ada keterbukaan di ayat 23. Selidiki aku Tuhan. Ini sebenarnya bukan bilang Tuhan belum tahu toh, jadi Tuhan tolong dia kemari. Tidak, Tuhan sudah tahu. Tapi kita yang membuka diri mengetahui bahwa Tuhan tahu hati kita. Jadi kita perlu melihat diri kita, dan ketika kita mendapati, katakan ketika saya mendapati bahwa pikiranku atau motivasiku tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, maka saya harus berubah. Bukan Tuhan, sorry stop ya. Bukan Tuhan, Engkau kan mengerti hidup saya. Tuhan mengerti. Ada lagu Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Stop. Allah mengerti kita, tapi kita tidak boleh tinggal di keadaan itu. Mau maju? Jadi kalau kita sadar kita salah, jangan minta Tuhan mengerti kita dan stop. Kita minta Tuhan mengerti bahwa saya sedang berusaha, itu benar. Berusaha untuk apa? Keluar. Haleluya. Saudara, menjadi umat yang layak perlu harga bayaran. Menjadi orang yang bertobat percaya Yesus tidak perlu harga. Karena sekedar percaya, terima Yesus tidak perlu apa-apa. Keadaanmu apapun dosamu, waktu terima Yesus tidak perlu syarat. Tapi sesudah terima Yesus, kau tidak lagi seperti yang sebelumnya. Karena kalau tidak bertumbuh, kita akan seperti tanaman ya, yang ada di semak duri, akan mati. Tapi jalan akan mati. Orang yang tidak mau terus bertumbuh, mereka yang tidak mau membersih-bersihkan hati nurani motivasi, itu akan terbabit karena 3 musuh kita. Halo, ada berapa? Tiga musuh kita ada berapa? 3. Ada berapa 3 musuh kita? Hari Minggu itu hari apa? Hari Minggu. Jadi saya sudah bantu. Ada 3 berapa musuh kita? 3. Yang pertama adalah iblis.
Dua, dunia. Yang ketiga adalah diri kita. Yang paling mematikan adalah diri sendiri punya kendala. Haleluya. Itu sebabnya perlu gereja. Dan gereja perlu jadi umat yang layak, bukan umat yang mana-mana, bukan. Haleluya. Saudara sudah tiap minggu dengar saya berkhotbah, bukan? Saya bersyukur kalau dengar orang yang sama terus-terus, karena otak atau pikirannya kita bisa ikuti terus. Tapi kalau beda-beda, kemana dia ini, kemana dia itu, akhirnya kita 1 tahun dengar firman, tidak ada yang membekas, karena kemana arahnya kita tidak jelas. Tapi hari ini saya ingin terjadi transformasi motivasi. Transformation of motivation. Motivasi kita harus ditransformasi. Jika saya temukan di area itu aku masih salah. Haleluya. Satu waktu saudara akan bersyukur karena selama ini dibersihkan oleh firman. Selain selera saudara akan berubah, satu waktu Tuhan akan membuat perbedaan. Kebanyakan ada orang sekarang takut dengan bencana-bencana. Megatrust, retaknya, lempeng-lempeng bertabrakan, dan menciptakan gempa bumi 9, sekian, dan membuat tsunami sekian tinggi meternya. Bagi saya, saudara-saudara, kalau saya hidup benar, kalau saya bangun hidup, bangun manusia roh, saya ada di gereja yang terus membangun hidup saya percaya ini seperti sebuah bahtera. Katakan amin. Sebuah bahtera 120 tahun dibangun, tidak ada orang yang bersimpati. Sudah bayangkan 120 tahun bahtera dibangun, tidak ada orang bersimpati. Yang basosere banyak. Dan itu orang-orang dekatnya Nuh, ada kakak. Emangnya Nuh anak-anak tunggal? Ada saudara, ada orang tua, ada kakek, ada om-om, tante-tante. Nuh, walaupun mungkin Nuh dibilang Nuh, biar dia bilang, Dora bilang begini, yang penting Tuhan bilang begini. Daripada manusia bilang begini, Tuhan bilang begini. Saudara pilih mana? Yang mana? Yang pertama. Dunia boleh bilang begini, tapi kalau Tuhan bilang begini, saya tenang. Dan saya juga tenang punya jemaat, karena jemaat yang dilayani ini orientasinya bukan materi, orientasinya bukan berkah, orientasinya bukan visi, tapi orientasi kita adalah membangun hidup, membangun manusia roh, sehingga ketika Tuhan datang di baitnya, tiba-tiba Tuhan datang suddenly, Tuhan membawa api, Tuhan membawa sabun, Tuhan membawa cambuk. Saya tahu persis saudara-saudara, dan saya tidak akan teriak-teriak histeris, karena kita yang bangun hidup akan tenang. Hanya batu-batu yang tidak terbentuk yang akan diketok-ketok. Hanya batu-batu yang tidak terasap yang akan dipangkas-pangkas. Tapi batu yang terbentuk tinggal diletakkan pada tempatnya. Itu yang sedang kita lakukan sekarang. Sadar hal ini, bilang haleluya. Jadi jangan tertarik lagi dengan untuk sesuatu tawaran yang wah, yang indah, tapi tidak berdampak untuk bangun hidup kita. Tidak berdampak pada bangunan rohani kita. Jangan tertarik. Karena kalau kita sudah tidak tertarik lagi, itu tanda telah terjadi transformasi. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat dulu Mazmur 7 ayat 9. Kalau volume masih bisa tambah, kecuali sok habis, karena suara saya kecil. Firman Tuhan, Mazmur 7 ayat yang ke-9. Ya. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Kalau saudara dan saya punya motif melayani dan sebagainya benar, saudara akan berani ngomong begini. Berani. Haleluya. Tuhan mengadili apa?
bangsa-bangsa. Dan saudara juga akan berani, hakimi aku Tuhan. Bukan sombong, tapi kita punya keberanian iman. Masuk ke takhta ruang suci, ruang maha suci, tanpa takut kena punishment, tanpa takut, saudara-saudara. Apa sebab orang ketakutan? Karena tidak bangun hidup. Di ruang maha kudus, imam besar salah motif, rebah. Bukan rebah dalam hadirat, rebah karena kena hadirat. Haleluya. Saudara mau rebah karena hadirat atau karena hadirat atau kena hadirat? Karena hadirat. Kalau kena hadirat artinya hadirat yang memukul orang yang hatinya tidak dijaga. Makanya saudara, para pelayan-pelayan di sini, kami kerja keras dalam arti persiapan pelayan itu lebih penting daripada ada di pelayanan. Katakan amin. Nah, itu sebabnya ayat ini bilang, hakimilah aku Tuhan, apakah aku ini benar dan apakah aku ini tulus dan ikhlas. Berani berkata begitu pada Tuhan. Kalau kita clear and pure and managed money, moral motive and mouth, kita tidak takut ngomong begini, hakimilah gereja kami Tuhan. Lihatlah kalau Tuhan mau datang hakimi, saudara sudah siap? Paling tidak Tuhan bilang, sudah kita nama hukum-hukum berat. Kita cuma mau kasih rontok di sama tapi rambut yang tidak benar. Cuma merontok rambut, siap? Haleluya. Kira-kira. Dia bilang, boleh Tuhan mikir begitu. Saudara-saudara, ada banyak kejadian Ananias dan Safira mati tiba-tiba, bukan? Hofni dan Finehas dan yang namanya Nadab dan Abihu mati di hadirat Tuhan karena salah bawa api yang sudah dari sumber yang benar, tapi dengan motif yang salah, itu bisa mematikan orang. Di kualitas kita sekarang, zaman kasih karunia, itu Ananias dan Safira adalah contohnya. Saya percaya saudara tidak mau alami itu. Jangan melihat kasih karunia Tuhan berlebihan, karena kasih karunia Tuhan hanya karena orang Israel menolak. Coba kalau orang Israel tidak menolak, tidak ada yang non-Israel yang bisa selamat. Kita cuma kasih karunia karena ada yang menolak. Tapi kalau yang menolak itu berbalik, kita bisa hilang juga. Haleluya. Mari Filipi 1:20-21. Ini baru penjelasan awal ya. Filipi 1 ya. Filipi 1 ayat 20 dan 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Karena bagiku hidup adalah bagaimana supaya saya bisa dapat jiwa-jiwa yang banyak. Bagiku hidup adalah bagaimana supaya saya bisa menguasai domain-domain. Bagiku hidup adalah supaya saya punya nama terkenal. Bagiku hidup adalah kesempatan untuk bisa mencaplok semua yang bisa dicaplok. Bagiku hidup adalah bisa menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Apakah itu motif yang benar? Jelas ayat ini bilang, motifku hidupku karena Kristus. Ini mungkin Paulus ngomong ini sambil menangis, karena banyak orang itu bertuhankan perut di waktu itu, melayani dengan maksud palsu, dengan untuk mencari apa? Mencari keuntungan. Bapak Ibu, baik hidup maupun mati kita nanti, harusnya kita punya motif harus benar. Haleluya. Haleluya. Saya berharap kalau terjadi transformasi di area motif, tidak ada lagi yang gontok-gontokan di antara kita. Tidak ada lagi yang iri hati. Tidak ada yang rasa besar, rasa hebat. Semua kita rasa sama. Amin. Rasanya apa? Rasa bahwa kita ini cuma karena anugerah Tuhan bisa ada hidup hari ini. Oke, Kolose 3:23-24. Ini ayat ini selalu muncul. Ayat ini
Jadi tapi ayat trauma, ayat favorit. Firman Tuhan Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sebenarnya kalau mau pertimbangkan baik-baik, ayat 24 ini tidak perlu ada. Karena ini firman kan otoritasnya bukan manusia. Karena inti yang sebenarnya yang sedang dijelaskan adalah ayat 23. Kamu lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Haleluya. Yang mau lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, lambaikan tangan. Karena untuk Tuhan ini adalah motivasi, dorongannya. Dan ayat 24 itu dampak. Kalau motivasi benar, kita punya Tuhan itu tidak pernah salah memberi upah, tidak pernah salah memberi hadiah, tidak pernah salah memberi reward, tidak pernah salah rekening, salah orang. Karena Tuhan itu selalu tepat sasaran. Tapi Tuhan melihat motif. Sekali lagi katakan bersama saya, motif saya yang keras. Motif saya. Tunggu kita yang Bapak, atau sudah pesuara yang kurang keras. Kita suka. Motif saya. Oh, kita tidak mau motif. Ulang, 2, 3. Motif saya harus benar. Kegas sekali belum spesiaket. Haleluya, mantap. Motif saya. 1, 2, 3. Motif saya harus benar. Nah, kalau belum benar, sama-sama transform. Ubah. Karena ini penting kalau Tuhan datang, semua yang motif tidak benar akan hangus. 1 Korintus 3. Ini belum poin 1 ya, Bapak Ibu. Mana jam? Oh, baru setengah jam. Saya dalam keadaan fisik yang tidak prima, tapi saya boleh tahan berdiri 2 jam. Kalau boleh tahan tunggu berapa jam? 1 Korintus 3. Sebentar aku mau sebagai gembala. 1 Korintus 3, 13 sampai 15. Katakan haleluya. Saya suka cita kalau saudara dan saya bisa terus transform motif kita. Ya. Firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 13, 14 dan 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ya. Sebab ia akan nampak dengan api. Pakai apa? Api. Oh, api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Oh, diuji oleh apa? Api itu. Oh, api lagi. 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, Ya. ia akan mendapat upah. Ya. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, Ya. ia akan menderita kerugian. Ya. Tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Jadi saudara, saya jelaskan ini ayat 15 ini jangan salah mengerti. Masih masuk surga, masih. Tapi DP harga bayaran siksa sekali saudara-saudara. Mau begini sudah boleh, mau begitu sudah boleh. Semua sudah berdaya. Sedangkan makan sudah boleh. Masih untung dia tidak tinggalkan Yesus. Itu maksudnya. Itu seperti dari dalam api. Menderita. Kenapa? Karena selama hidup ini motivasi tidak beres. Motivasi kualitas apa? Ayat berapa itu yang ada emas? Coba lihat. Ayat berapa yang ada? 10 atau 11? 12. Coba lihat. Saya ingin sudah buka mata baik-baik. Gereja sedang berusaha menjadi satu umat yang layak. Dan setiap yang kita lakukan, pastikan kualitasnya kualitas yang tidak bisa terbakar. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, Ya. perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Oke, satu kali ayat 13 akan diuji oleh api. Bagi dua, tuh ayat 12 kembali.
bagi dua ini ayat satu ayat ini, emas, perak, batu permata kasih sendiri, rumput kayu, rumput kering dan jerami kasih sendiri. Nanti kan ayat 13 mau pakai apa? Pakai api. Ayat 13 coba bilang, lihat, sekali kelak pekerjaan yang emas dan kayu, emas dan jerami akan nampak. Tapi kalau yang biasa-biasa begini tidak nampak. Karena itu tersembunyi di hati. Motif tersembunyi di hati nurani. Saudara tidak bisa bedakan dua orang berdiri di mimbar, mana motif benar, mana motif tidak benar. Hati nurani orang itu yang dengan Tuhan yang tahu. Haleluya. Makin bersemangat ya. Karena kita berdiri di hadapan Allah yang adalah api yang mau mengkonsumsi atau menghanguskan. Kan hari Tuhan akan menyatakannya. Hari Tuhan itu bukan kiamat nanti. Hari ketika Tuhan dinyatakan di gereja kita. Hari ketika Tuhan turun dalam kemuliaan di gereja lokal ini. Hari apa itu? Hari yang saudara dan saya rindukan. Betul tadi, kita ibadah ini bukan rutinitas. Karena hari Minggu kita datang. Enggak. Beda, saudara, sudah beda paradigma. Saya mau bahas itu di poin pertama. Ibadah kita sudah bukan karena kita ini hari Minggu. Makanya kalau sampai hari Minggu udah ibadah, so terlalu ngomong itu. Terlalu. Kenapa dia terlalu? Karena tidak paham. Tidak juga paham-paham. Apakah saudara paham? Oke. Sebab ia akan nampak hari itu dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang, yang sisi motif orang akan diuji oleh api. Saya bersyukur kalau saudara dan saya jaga hati. Yes. Makasih banyak Tuhan. Saudara gaya kalau mau lewat api. Kalau sampai badan dari jerami, gaya dia. Pas lewat api, kata tiba di sebelah, habis. Haleluya. Nggak usah bagaya, tenang-tenang juga jalan. Dari emas. Tenang. Setelah lewat api, setelah lewat masih ada. Cuma saudara yang tahu tuh hati. Yang rindu hati nurani bersih, lambaikan tangan. Atau lebih jelas tepuk tangan. Jadi masalah itu. Hati nurani bersihnya dapat lihat di doi. Banyak doi yang sedikit doi. Tidak ada ukur situ. Haleluya. Jadi jangan jaga ukur itu hati bersih dengan hati tidak bersih di doi. Tidak. Ukurannya adalah ada pada terang firman. Hati nurani saudara bisa bicara. Ujilah aku Tuhan. Apakah aku? Apakah hatiku? Ujilah batinku Tuhan. Jadi semua akan diuji oleh api. Tidak ada yang terkecuali. Pendeta kecil, pendeta besar, pendeta kuda, pendeta langsing, pendeta lurus rambutnya atau keriting. Semua kita akan lewat api. Amin. Saya percaya sudah menangkap ini. Oke, transformasi motivasi itu akan terjadi. Sudah sedang terjadi. Tapi yang saya maksud adalah ujian terhadap motivasi akan terjadi. Akan terjadi. Dan saya harap saudara bertahan. Bertahan apa? Bertahankan kualitas motifmu. Pertahankan. Karena itu akan diuji oleh waktu, oleh jarak, oleh apa yang dibuat oleh orang sekitarmu. Pertahankan. Karena itu akan menjadi kualitas emas. Saudara tidur tenang, jalan tenang, jalan-jalan di rumah tenang, dalam pelayanan. Sebab tiba-tiba begini, terjadi pengangkatan. Berpengangkatan. Hanya yang berat-berat yang diangkat, yang berbobot. Yang jerami-jerami, no. Tidak terangkat karena Tuhan tidak butuh jerami di atas. Katakan, Tuhan
Tidak butuh jerami di sorga. Sedang mas sampah no boleh jerami. Jelas? Oke. Kita harus mengalami transformasi yang pertama adalah dalam hal tempo apa orang dapat firman hiburan kan? Firman hiburan selama orang sebelum gereja di sini selama dapat hiburan. Kita pilih khotbah jilid 1 sampai 8 itu buku itu khotbah hiburan. Nanti jilid 9 sampai 13 semua keluar ini. Dengar senang mampu ya Tuhan. Tapi tujuannya berbeda. Amin. Haleluya. Para pendeta itu lebih suka jilid 1 sampai jilid 8 kalau orang beli. Jilid 9 sampai jilid 12 darah Tuhan baik. Kenapa? Mengubah bukan cuma pendengar, pengkhotbah juga harus berubah. Yang pertama, transformasi motivasi harus pertama kita alami dalam poin pertama menurut saya adalah motivasi dalam hal ibadah. Coba saya daftarkan motivasi ibadah. Daripada kita bingung-bingung di rumah, daripada kita masuk gereja. Kita datang gereja, kita di rumah kok selalu tahu bikin apa? Jadi kita masuk gereja. Benar atau salah? Salah. Kita ada masuk gereja hari ini. Siapa? Tapi mama ada sudusu. Tapi mama berani nggak masuk gereja? Dan kasih doi pulsa banget. Ya terpaksa kita masuk gereja. Terus ubah motivasi. Mau dapat pulsa kan anda? Haleluya. Kenapa masuk gereja? Jangan sebuah balik. Kenapa pernah masuk gereja? Mati air. Tuhan tolong. Gara-gara mati air masuk gereja. Kalau mati air, beli itu tisu basah. Lap sama ibadah. Kalau masih kurang puas, duduk di belakang, kok pakai dekolon. Karena motif ibadah harus ditransformasi. Bukan buang-buang waktu. Saya harap para pendoa jangan berdoa begini. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang telah buang-buang waktu. Doa yang salah ini. Kita ibadah tidak buang waktu, amin. Harus ubah doanya. Anda telah membuang waktu datang di sini, saudara. Jangan sia-siakan waktumu. Datang ibadah tidak buang waktu. Datang ibadah adalah investasi waktu. Jadi kalau disuruh berdoa, so mulai berubah, amin. Ibadah itu bukan buang-buang waktu. Makanya lelah mau beribadah. Ya cuma isi-isi. Lama lagi khotbah. Apaan kelar? Karena sudah cuma datang buang tuh waktu sini. Ibadah adalah investasi waktu. Karena lebih baik 1 hari berada di pelataran Allah daripada 1000 hari tempat lain. Itu baru benar. Ayo mari kita lihat. Transformasi ibadah 2 Timotius 3. Motivasi ibadah 2 Timotius 3 ayat 5. Firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 5, sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan, tetapi telah memungkiri kuasanya, dan hindarilah hal-hal ini. Terjemahan lainnya. Sorry. Tidak apa-apa, terjemahan apa itu? Terjemahan baru. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, ayat 4 bilang apa? Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Iya, terima kasih. Ada orang beribadah dengan tujuan untuk diberkati. Makanan dan minuman, jauhkan dari segala penyakit. Benar atau salah? Benar. Tetapi itu masih level standar. Haleluya. Sebab saudara-saudara, orang yang ibadah itu janjinya itu roti, makanan, air, minuman diberkati, penyakit dilalukan. Itu yang bagi orang-orang yang sedang ditawarkan ibadah kuat. Tawarannya itu bisa. Tapi kalau sudah ibadah dalam pengertian yang lebih tinggi levelnya, ibadah itu selain saudara yang kedua, kita ibadah untuk menyenangkan Tuhan lewat puji-pujian. Itu sudah lebih lagi dari standar yang pertama.
Tapi yang lebih hebat lagi saudara, saya sudah bilang tadi ya, Tuhan lebih suka dan lebih tertarik bukan hanya kepada persembahan kita, nyanyian kita, tapi Tuhan itu bangga dan tertarik kalau kita jadi serupa Kristus. Katakan amin. Dan jadi serupa Kristus di mana? Lewat ibadah. Haleluya. Karena di ibadah kita diapakan? Ditransformasi. Yes. Kekuatan ibadah adalah transformation of life. Kita berubah di ibadah. Amin. Nggak ada selama sekali beribadah tidak berubah-berubah. Sudah Tuhan Yesus tidak berubah. Salah paham lagi. Haleluya. Ibadah harus berubah. Maksudnya motif ibadah harus berubah. Kalau saudara mau datang karena untuk diberkati saja, maka saat sudah berlimpah-limpah, sudah bisa malas ibadah. Karena sudah tercapai kan motivasinya. Kalau hanya untuk menyenangkan Tuhan, orang bisa menyenangkan Tuhan dari rumah, penyanyi. Amin. Tapi kalau ibadah dalam konteks saya mau bawa diri supaya saya diubahkan. Waktu dengar firman dan Roh Kudus saya ditransformasi supaya jangan seperti ayat ini. Sudah lama ibadah tapi suka mengkhianat, jalan terus. Halo. Orang yang beribadah sampai tua ini rontok rambut, suka mengkhianat, jalan terus untuk apa? Untuk apa? Tidak ada guna. Beribadah sepanjang masa, malah 1 minggu 8 kali dia bagi. Bapak-bapak yang kaum wanita dia bagi juga. Tapi kalau tidak berpikir panjang di jalan terus, bahasa Manado ini tidak berpikir panjang apa? Popo. Haleluya. Cuma perkara-perkara kecil sampai sabel potong orang. Ya. Halo. Jangan popo, amin. Pikir panjang. Cuma gara-gara sayur tidak taruh garam, istri mau masak saya tinggal tuh istri. Cuma hal-hal sederhana. Karena tidak pikir panjang. Beribadah tapi sok tahu. Firman tak sok tahu kalau saya 3 do 4. Saudara, walaupun saya banyak tahu, kalau saya dengar firman saya tidak mau sok tahu. Karena saya ini bukan segalanya. Saya bukan maha tahu. Ayatnya boleh sama, tapi kalau Tuhan mau bicara dengan ayat yang sama, mengapa saudara-saudara kita tidak buka hati? Karena kita harus buka diri, buka hati supaya apa? Terjadi transformasi. Saya punya pemahaman begini. Kenapa tuh ayat itu muncul ulang ke kita? Berarti itu bagian dari hidup kita, hidup saya sehubungan dengan ayat itu belum berubah. Makanya ayat itu muncul terus. Setiap kali kita dapat ayat, carilah Tuhan. Karena Tuhan cari Tuhan masih belum berkualitas. Tangkap ini? Jadi Tuhan tidak pernah salah. Katakan amin. Jadi transformasi motif itu dalam hal ibadah harus berubah. Kita tidak datang supaya karena nama para pelayan altar. Saya tidak datang karena jadwal. Kami bilang kiri kanan. Tidak datang karena para pelayan bilang kiri kanan. Tidak datang karena jadwal. Kalau begitu, pas tidak jadwal sudah kena puji Tuhan. Puji Tuhan apa? Kesempatan. Kalau begini terus kapan berubah? Karena kita cuma datang melayani tapi tidak diubahkan. Katakan amin. Di ibadah harus dengan pengertian. Kalau tidak ada pengertian, kita akan rasa berat ibadah. Bagi saya ibadah adalah soal utama. Soal utama dalam hal aktivitas hidup. Yes. Sisihkan semua yang boleh disisihkan. Yang penting kita bisa ibadah. Haleluya. Kalau ada sesuatu yang bisa menggeser ibadah, maka kita telah salah dalam hal membawa motivasi ibadah selama ini. Mari kita lihat ayat Roma 10, 2 dan 3. Saudara bergairah bilang haleluya. Sekali lagi. Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah.
tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Haleluya. Jadi ketika aktivitas itu sungguh-sungguh kita lakukan, maka perlu ditambahkan dengan pengertian. Orang rajin itu bagus, tapi orang rajin tanpa pengertian sia-sia. Kerja keras itu bagus, tapi kerja keras tanpa pengertian itu sia-sia. Saya kasih contoh begini. Pengertian itu penting, pengertian soal ibadah ya. Pengertian soal ibadah itu penting. Saya kasih cerita tentang pengertian. 2 anak dari seorang yang kaya raya, sebelum papa mereka mati, meninggal maksudnya, ada pesan pada 2 anak supaya bisa mempertahankan kekayaan orang tua. 2 anak, pesannya sama. Kalau kamu pengen sama terus seperti papa, pertama kalau kamu kerja jangan kena matahari. Kedua, kalau kamu mau makan, ikannya harus banyak. Pesannya sama, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Yang utara bangkrut, yang selatan makin luar biasa. Ketika mereka bertemu, yang utara mengeluh. Dia bilang pada kakaknya yang ada di selatan, "Kak, orang waktu bapak meninggal pesannya orang dapat sama toh?" "Iya. Kalau kerja jangan kena sinar matahari. Kalau makan jangan ikannya harus banyak." Kita so praktek ya, kita bangkrut. Oh, kapan kakak bisa berhasil? Yang di selatan bilang begini pada adiknya di utara. Begini katanya dulu. Bagaimana ngana praktek dan? Oh, kalau kakak ada praktek bagaimana? Kita setiap kali bekerja begini. Nah, anak-anak bagaimana? Kita karena bapak suruh kerja jangan kena sinar matahari. Jadi sepanjang hari kita kemana-mana kita bikin tandu. Kok supaya kita tidak kena matahari kan? Kok kita bayar 4 orang tiap hari tandu supaya kita tidak kena matahari. Astaga anak bayar itu kan kontra produksi dengan pesan papa. Tuh, kok kakak jangan gimana? Kita supaya tidak kena matahari masih jam 5 pagi kita supaya kita bekerja. Kok bagaimana? Matahari so masuk jam 6 jam 7 baru kita pulang kerja. Jadi tidak kena matahari. Tidak bayar. Oh begitu. Pesannya sama, pengertiannya firmannya sama, pengertiannya berbeda. Kan kalau mau tambah kaya jangan royal, jangan boros, bukan? Jadi harus terjemahkan menurut pesan. Oke. Kalau ikan makan harus banyak, nanti bagaimana? Hari-hari kita beli tuna, cakalang. Orang makan tidak makan, kita beli tiap hari. Pantas nggak habis doi. Kok kakak jangan bagaimana? Supaya ikan banyak tiap hari kita beli ikan putih. Dan nike. Kan banyak ikan. Pesannya sama, tapi pengertiannya berbeda. Makanya satu bangkrut, satu kaya raya. Firmannya sama, ibadah, rajin. Tapi kenapa? Karena tangkapnya salah. Halo, jangan cari ibadah hanya untuk lihat materi. Jangan mata materi. Saya ibadah supaya saya diberkati. Benar, itu dampak, itu akibat, tapi itu bukan tujuan. Malah kalau saudara orang-orang terdahulu jadi malas ibadah karena selama hidup tidak pernah diberkati. Jadi malas, bukan? Kenapa? Tujuannya diberkati nanti. Diberkati itu ada kaitan dengan banyak faktor yang lain. Amin. Rajin ibadah malas bekerja tidak juga bisa. Amin. Rajin ibadah, rajin bekerja tidak jujur keuangan juga masalah. Amin. Jadi kalau saudara mau bilang diberkati, tidak hanya sekedar poin ibadah saja. Ada faktor-faktor lain yang harus dibangun, ditata bersama.
pengertian tentang ibadah, motif-motif yang masih sama harus ditransformasi, bro. Sis, katakan kiri kanan. Motivasi ibadah harus ditransformasi. Saya mau saudara jujur. Pernah tidak saudara rasa saat tidak ibadah saudara rasa lega? Yang jujur, apa sih Tuhan? Nggak ibadah kita kali ini. Justru orang yang tidak ibadah itu rasa gelisah. Amin. Dia akan berusaha sebisa mungkin. Tapi kalau terbalik, saudara, ibadah jadi beban. Ini masalah karena motifnya salah. Saya datang di ibadah supaya hidup saya bisa berubah menjadi serupa dengan Kristus. Dan kalau saya serupa dengan Kristus, itulah yang paling menyenangkan bagi Bapa di sorga. Sekali lagi, itu yang paling menyenangkan bagi Bapa di sorga. Saya bisa tangkap ini, bilang haleluya. Haleluya. Jadi tidak ada lagi saudara-saudara yang salah paham soal ibadah. 2, kita harus mengalami transformasi motivasi dalam hal berdoa. Ada orang bilang, Tuhan saya sudah berdoa, sudah lama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab? Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita. Tapi yang merupakan pemisah antara kita dan Tuhan adalah dosa dan pelanggaran. Tapi dalam konteks ini, motivasi kita bisa jadi penghalang. Mau tahu bahwa ada orang berdoa tapi motivasinya salah, dia tidak dapat apa-apa. Yakobus 4 ayat 3. Ubah motivasi doa kita. Haleluya. Saudara pengen ada gedung gereja besar? Saudara pengen kita punya jemaat besar? Tapi motivasi harus berubah waktu berdoa. Oke, mari kita baca. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini ayat, saudara, saya sudah lama baca ini ayat. Saudara, Tuhan tidak pernah tidak jawab doa kita. Bahkan Tuhan tidak jawab pun katanya itu adalah jawaban doa. Karena apa? Tidak setiap doa yang Tuhan dengar itu akan dijawab walaupun kita sudah tidak punya dosa, tidak punya pelanggaran yang membuat telinga Tuhan tidak bisa mendengar. Ini Tuhan mendengar, ya. Tuhan mendengar doa kita, tetapi isi doa dari segi motif salah. Salah di mana? Salah di mana, saudara boleh lihat? Karena untuk memuaskan hawa nafsu. Cowok cewek berdoa, Tuhan beri saya Tuhan cowok yang paling ganteng di dunia. Benar doa ini? Kalau saudara yang paling cantik di dunia baru masuk akal, amin? Betul. Kasih saya cewek yang paling cantik di dunia Tuhan. Tuhan bilang ini doa hawa nafsu. Kok kasihan tuh yang mau kawin dengan anak, hari-hari stres. Karena setiap pergi di mall dia suruh simpang di belakang. Dengan level tuh. Pasang kunjung. Siapa? Tapi teman mau datang. Kesian siksa dua-dua tuh. Yang satu tidak tahan kalau dapat istri mau kasih tunjuk pak orang. Yang satu yang tidak dikasih tunjuk juga marah. Mana kawin pak kita dalam sama apa? Siapa nggak terima tapi saya? Gara-gara lebih doa. Makanya kalau berdoa harus berdoa yang sepadan. Artinya DP gora hampir tidak beda-beda jauh tuh hidung. Kata orang, istri saya dan saya itu rupa sama muka. Ya, DP gora, DP sama. Sampai ada orang pernah kira kami ini kakak beradik. Nah, kalau saudara mau pilih, saudara minta. Kalau saya mau kasih contoh kan ada yang tersinggung toh. Ada satu bapak orang kaya datang ke gereja. Bagaimana? Kenapa? Minta tolong buat tapi anak ini. Kenapa bapak pe anak?
Tapi anak pamabuk, narkoba, pambakar lain, pamanyabung ayam, penjudi. Ya kok siapa? Kita kok minta tolong gembala. Cari akang kuat cewek di gereja ini yang paling cantik, yang paling rohani, yang tulus, yang manis. Gembala bilang, mana yang tahu diri? Mana anak sekurang membuat di gol? Mana cari anak yang terbaik di gereja itu orang? Tapi anak banyak doi. Ini wanita-wanita langsung kelepek-kelepek karena doi. Jangan jatuh cinta karena doi. Karena doi bisa melompat. Haleluya. Jadi saya ingin saudara paham, motivasi berdoa harus berubah. Rubah apa? Jangan untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan, kita kasih selama ini Tuhan. Beli otot Tuhan tolong kita perlu sekali otot Tuhan. Tuhan, iya. Tapi kan Tuhan tahu hati nurani itu. Tuhan bilang, kok nggak pikir apa? Kita mau pulang kampung Tuhan. Masih dulu mau orang kampung. Selama ini selesai kita. Tuh pikiran kita tidak bisa beli otot. Ini untuk apa? Memuaskan hawa nafsu. Bahkan Tuhan bilang malaikat yang kasih, karena dia bisa binasa dan kalau kamu jawab. Amin. Katakan amin Ibu Eka. Haleluya. Saya percaya saudara tanggap ini. Tuhan kasih kami gereja yang paling besar. Kalau Tuhan bilang sapu tuh mau sesapu. Kalau gereja kecil mana nak mau sesapu. 3 lantai Tuhan. Kalau Tuhan bilang lantai ketiga 3 tahun nak mengkorek. Karena lantai 1 saja tak pernah mau mengkorek. Mulai kembali cuma suami istri, kondoran 2 tuh mau naik turun di 3 lantai. Doa hawa nafsu harus beres dan berhenti. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, aku minta, Tuhan berikan aku alfa, Tuhan. Itu tanda kemuliaan Tuhan, kemuliaan Sion terjadi padaku. Tahu Alphard setelah giliran bayar pajak 27 juta. Oh Tuhan, gaji 5 bulan bayar pajak. Tuhan, kenapa bayar pajak tinggi begini? Kalau nggak ada beli ST20 dari pajak nggak ada. Jangan untuk memuaskan hawa nafsu. Berdoa. Saudara, ada banyak pendoa. Berdoa. Tuh iblis tarik cuma mau lewat. Gara-gara orang terlalu berdoa dengan hawa nafsu, kami tengking iblis itu pada hidupnya tidak benar. Hanya untuk menunjukkan bahwa dia bisa usir iblis. Tuh roh-roh tertentu yang cuma lewat tarik. Tuhan sebut-sebut sampai nama. Situ atau singgah tarik. Tadinya tidak ada. Karena untuk apa? Orang bilang hebat. Berdoa harus rubah motivasinya. Amin. Ada satu contoh saya cerita saja ya. Nggak usah baca ayat. Ada Elkana punya istri Penina, kalau baca Penaina, dan punya istri Hana. Nah ini contoh yang buruk, tidak boleh diikuti. Ini Hana tidak punya anak, kau ini Penina punya anak, kau ini Penina kelakuan. Dia sosere dan memedihkan hati si Hana. Jadi Hana setiap kali datang di Shilo, di mana Imam Samuel jadi imam di sana, dia berdoa, Tuhan, tinggalkan kita Tuhan. Ini Penina ini Tuhan. Hari-hari dia sosere akan, dia pelot tapi anak di muka kita, dia gaya-gaya akan, Mama sayang panganan. Mama cinta panganan. Lihat itu tante sana, ada rupangan, nak punya rupangan. Siksa sekali nih anak hidup. Berdoa. Saudara, selama dia berdoa hanya untuk balas Penina, Tuhan tidak jawab. Mengerti? Kan akhirnya Tuhan jawab anak toh. Tapi Imam ini mana rupa perempuan mabuk, bukan mabuk kesayang kita ini karena kita kepedihan hati sunat tapi berdoa kita keluar kata-kata kurang bibir bergetar. Tapi sejak anak berubah,
Hana berubah apa? Tahu enggak, di zaman Samuel, di zaman Imam Eli Musa, kekosongan pemimpin rohani yang benar sedang terjadi. Tuhan lagi cari orang. Nah, banyak kan ibu punya anak, tapi mereka melahirkan anak hanya untuk bangga, saya bisa punya anak. Saya bisa punya anak, Penina. Bukan cuma anak, Penina. Bukan cuma kamu bisa. Motif seperti ini kan dangkal sekali. Jadi rubah seperti Hana. Tuhan kalau dia lahir, kalau anak itu Tuhan beri, dari sejak budak masih kecil, kuserahkan dia ke rumah Tuhan. Dan tidak kusentuh dia. Nanti dia punya anak lagi berikut. Karena dia punya motif sudah berubah. Tuhan buka kandungan Hana dan lahirlah Samuel. Oh, luar biasa. Motif yang berubah akan merubah berkat. Motif yang berubah akan merubah masa depan. Haleluya. Saya sudah bilang berkali-kali, saudara, mendapatkan berkat materi itu mudah kalau Tuhan percaya. Karena Tuhan bisa goncangkan bangsa-bangsa. Dan kemudian kalau hati bangsa-bangsa tergoncang, maka kekayaan bangsa-bangsa bisa dikirim ke saudara dan saya. Tapi kalau dikirim ke sini, kita bisa jadi sombong. Kalau motif belum benar. Haleluya. Kalau kita posting di FB, kalau saudara mau mobil Alfa, saudara janji tidak mau posting? Yang janji tidak mau posting, lambaikan tangan. Betul. Kalau orang lain yang posting, boleh. Tapi rata-rata orang tidak tahan. Tidak tahan. Tapi kalau saudara tahan, motifnya benar, gampang. Tuhan bisa beri. Jaga hati, jaga motif. Kalau motifmu benar, berkatmu besar. Mari kita lihat saudara, Matius 6 ayat 5, ini agak lain. Matius 6 ayat 5. Firman Tuhan, Matius 6 ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Motivasi berdoa tidak untuk dilihat orang. Haleluya. Saya yakin orang-orang yang tulus, hati nurani yang murni, cara berdoanya, motivasinya sudah bukan lagi agamawi. Minta maaf ya saudara-saudara. Kalau bercerita di pasar, dengan waktu berdoa, DP nada sama atau beda? Kalau di gereja, dengan bercerita berapa nih di kata mati tanda? Orang kalau di mimbar lagi suruh berdoa, kami berdoa kepada Tuhan. Benar toh? Tidak salah. Tapi kalau di pasar, berapa nih di kata mati tante? Bersama di doa dengan di pasar sama. Haleluya. Ini kan ada siaran langsung, bukan menyinggung. Karena orang pejamaah juga ada begitu. Bisa berdoa upacara, bisa berdoa sebagai MC, bisa berdoa sebagai pendeta Protestan, bisa berdoa sebagai pendeta Katolik, bisa juga berdoa sebagai pendeta karismatik. Doa punya motif harus rubah. Dengan cara apa? Salah satu yang perlu rubah ada yang begini. Jangan suruh kita berdoa. Kenapa? Kita tidak tahu berdoa. Kalau mau suruh berdoa kita berlari pulang. Yang begini harus berubah karena doa yang sebenarnya adalah isi hati. Haleluya. Kalau disuruh berdoa aja bicara apa Tuhan? Bicara Tuhan, aku mau berdoa. Walaupun aku tidak tahu berdoa, tapi aku telah berusaha untuk berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mau rubah motif berdoa? Saudara punya suami, saudara punya istri. Kalau tidak berubah, rubah doamu. Bagaimana cara? Tuhan, aku berhenti berdoa supaya istriku berubah. Sekarang aku berdoa supaya aku yang berubah. Itu yang lebih baik cara.
Mana suami istri? Baku tengok dulu. Karena ada suami istri sekarang dapat pesan dari pendeta, kalau suami mau tidur tumpang tangan. Suami juga dapat pesan, kalau istri mau tidur tumpang tangan. Hanya dua-dua tidak tidur, karena dua-dua ku jaga. Tumpang tangan kepala sendiri, baru berharap orang lain berubah. Itu doa yang benar. Haleluya, haleluya. Tetap semangat. Sudah khotbah saya baru 2, mau tambah berapa? Tambah 1 saja. Ya, tambah 1. Oke, yang ketiga, kita harus mengalami transformasi motivasi dalam hal melayani. Saya baca ayat yang populer. Para pelayan altar ini sering dengar. Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Katakan amin. Amin. Kalau saudara dengan saya punya prinsip pakai ayat ini, adakah hamba Tuhan yang sombong? Adakah pelayan altar yang sombong? Tidak ada. Karena kita ini hamba-hamba yang tidak berguna. Bilang kiri kanan. Kita adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kita cuma berguna kalau Tuhan menggunakan kita. Kalau Tuhan sudah lama menggunakan kita karena Tuhan bertingkah, Tuhan ganti. Bisa pakai keledai. Tuhan bisa pakai ikan. Tuhan bisa pakai ayam. Dan Tuhan bisa pakai yang lain. Jadi kita melayani motifnya harus apa? Benar. Yes, dapat upah itu dampak, bukan tujuan. Sampai ada gembala yang bilang, saudara, saya telah berapa lama jadi gembala saudara? Apa yang saya dapat dari saudara? Saudara telah beri apa pada kami? Nah, hati-hati. Amin. Saya dapat apa-apa dari saudara, tidak dapat apa-apa. Saya yakin saya dapat apa-apa dari Tuhan. Itu prinsip hamba Tuhan. Kalaupun tidak dapat apa-apa dari saudara, tidak dapat apa-apa dari Tuhan, saya sudah dapat apa-apa. Yaitu dapat kesempatan untuk melayani. Haleluya. Jadi tidak ada yang merasa penting, tidak ada yang merasa sombong, tidak ada yang merasa hebat. Walaupun saling menghargai itu harus. Bisa saling memuji, mensupport. Pak Andri makin mantap. Ya. Haleluya. Pak Andri makin mantap dipakai Tuhan Yesus. Amin. Mesti dia edit pada sekarang tuh bahas. Pak Amos makin mantap karena Tuhan Yesus. Amin. Karena apa tuh orang ini hamba-hamba tak berguna. Kalau orang-orang pensiunan tentara di Malaysia bernama apa? Laskar tak berguna. Itu pensiunan. Orang legiun veteran di Malaysia, Laskar tak berguna. Orang ini laskar tak berguna. Cuma berguna karena Tuhan. Jadi jangan bagaya begitu. Saya tidak mau bagaya. Kalau Tuhan kancing nafas ini, soalnya ini nafas masih ada karena Tuhan kasih buka. Amin. Kalau Tuhan tutup, taprop semua. Dan kalau orang pasti bisa melayani. Dan melayani ini bukan untuk Tuhan jadi dewasa. Melayani ini adalah tanggung jawab Tuhan. Karena tidak ada anak yang cuma makan percuma di rumah. Dia mesti cuci piring. Amin. Masa ada anak makan-makan dari orang tua yang menyapu enggak? Ya kan? Itu sudah bagian dari romantika punya papa dan mama punya rumah. Melayani di rumah. Anak-anak gampangan cuma suka pontar-pontar pulang makan. Pontar-pontar pulang makan. Pontar-pontar pulang makan. Akhirnya satu kali papa bilang, simpang untuk makanan. Dia pulang, Pak mana makanan? Mau masak sendiri. Tidak mau ambil bagian, tapi selalu cari bagian. Tidak mau ambil bagian, selalu menuntut bagian. Karena apa? Anak-anak yang tidak mau dibina, tidak mau dibentuk.
Kita melayani karena kita mau ambil bagian, amin. Haleluya. Motivasi melayani, saya kasih yang terakhir. Begini, kita punya dimensi pelayanan, saya bagi dua. Keluar, kita bawa orang sebanyak mungkin kepada Kristus. Satu, itu pelayanan keluar. Bawa orang sebanyak mungkin kepada Kristus. Setelah di dalam, bawa semua orang yang sudah di dalam Kristus menjadi serupa Kristus. Semua pelayanan kita dikaitkan dengan itu. Saya menjadi singa supaya orang-orang yang ikut ibadah mudah sebentar menangkap firman. Saya menjadi LCD operator supaya waktu orang-orang dengar firman mudah mengakses firman kalau mereka terhalang dengan handphone mereka. Nah, saya menjadi pemain musik supaya ketika saya memainkan alat musik, roh jemaat yang menyanyi bergelora karena saya melakukannya untuk Tuhan. Saya jadi VL supaya jemaat bisa dituntun dengan lagu yang sudah disiapkan. Mereka bisa on fire, mereka bisa ketemu Tuhan supaya mudah firman ditabur dan akhirnya mereka menjadi serupa Kristus. Dan kalau kita ada di layar FB, kita bisa membuat orang tertarik datang pada Kristus, bukan tertarik datang pada gereja kita saja. Karena kalau pakai iklan, orang nggak masuk kategori gereja lain iklan. Betul? Yang betul-betul saja. Satu kali tanpa iklan. Yang iklan kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang bawa, tidak ada orang bisa lari. Kalau Tuhan yang tanam, tidak ada orang bisa bercabung. Dan kalau Tuhan yang tumbuhkan, semua akan bertumbuh. Motivasi pelayanan harus benar. Dihargai, tidak dihargai, tetap maju terus. Haleluya. Diingat atau dilupakan, tetap menabur. Saudara sakit atau tidak sakit, tetap cinta Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berubah motivasi. Saya menjaga hatiku. Coba lagu. Selidiki. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Yang Maha Tahu. Ayo, apa? Mendengar singer keyboard pindah, Bapak Amos akan berdoa. Tersembunyi lagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku.